Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membeli micin ke Kalimantan. Selamat malam para hadirin sekalian. Salam hormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Jiwa Lafiroh dari kelas 12 DKV. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang menceritakan seorang pemuda. Namanya jarang terkenal di bumi, namun begitu terkenal di kalangan penduduk langit. Kira-kira siapa dia dan apa yang dilakukannya? Maka judul cerita pada malam hari ini adalah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini berlatar pada zaman Nabi Muhammad SAW. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari Qoran, Yaman. Sejak ia lahir, ia memiliki penyakit sopak di mana timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari, ia menggembala domba milik para tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Sampai tibalah suatu hari, di mana sang ibu berbicara padanya tentang keinginan terbesarnya. Uwais, anakku, kembalilah sebentar, nak. Ada apa, Bu? Ibu memerlukan sesuatu? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tak akan lama lagi, nak. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Tidak, Bu, jangan berkata seperti itu. Apa gerangan keinginan ibu itu? Aku pasti akan berusaha mewujudkannya. Jika bisa, ibu ingin sekali pergi melaksanakan haji, nak. Mendengar perkataan sang ibu, Uwais termenung. Dia menatap sang ibu dengan wajah sedih. Lantas kemudian ia memeluk sang ibu dengan lembut sambil berbisik pelan. Aku pasti akan mencari cara untuk mewujudkannya, Bu. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa pergi ibu hamba yang lumpuh dan buta ke Mekah, sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah begitu jauh, melewati padang pasir yang tandus. Setidaknya butuh seekor unta untuk menempuhnya, sedang seekor domba pun hamba tak punya. Uwais terus berpikir sampai ia menemukan sebuah ide. Kalian tahu apa yang dilakukannya? Uwais membeli seekor anak domba kecil, di mana setiap harinya ia menggendong anak domba itu menaiki dan menuruni bukit. Orang-orang yang melihatnya tertawa dan menganggap tingkah Uwais aneh. Hehehe, coba lihat apa yang Uwais lakukan pada anak domba itu. Hahaha, sungguh tak waras. Uwais sudah gila. Uwais sudah gila. Uwais tak pernah menghiraukannya, karena yang ia pikirkan hanya mewujudkan keinginan terbesar sang ibu. Singkat cerita, 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais sudah bertambah besar, beratnya mencapai 100 kilo. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Beban berat yang dipikulnya tak terasa lagi. Kini, semua orang tahu bahwa apa yang Uwais lakukan adalah bentuk pengorbanannya pada sang ibu. Ia menggendong ibunya sembari berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Sesampainya di sana, Uwais tetap menggendong sang ibu bertawaf mengitari Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku.
Bagaimana dengan dosamu, nak? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Dan cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah mendengar percakapan ibu dan anak laki-lakinya itu. Seketika penyakit sopa yang dideritanya sembuh. Hanya tinggal satu bulatan putih di telapak tangannya sebagai penanda. Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais berangkat. Tetapi setelah urusan selesai, cepat pulang ya nak, jawab sang ibu. Sesampainya di Madinah, ternyata Uwais tidak dapat bertemu dengan Nabi karena Nabi sedang berada di medan perang dan tidak tahu kapan beliau akan pulang. Sungguh Uwais merasa sedih. Ia ragu haruskah ia menunggu atau pulang. Namun terbayang wajah sang ibu yang tua renta dan teringat pesannya sebelum ia berangkat. Uwais merasa tak tega meninggalkan sang ibu terlalu lama. Uwais memantapkan langkah untuk pulang. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari medan perang, sesampainya di rumah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatannya itu, nama Uwais sangat terkenal di kalangan penduduk langit. Tersebut dalam hadis sahih Muslim Syarah An-Nawawi nomor 2542, di mana dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Sampai pada akhir kematian Uwais terjadi hal yang menggemparkan. Begitu banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah yang saya bawakan ini. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa orang yang memuliakan orang tuanya, maka ia adalah orang yang akan dimuliakan juga oleh Allah. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini dapat menjadi pengingat agar kita senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang kita setiap waktu dan menambah